Bapa mengasihi kita. Amin. Saudara, kalau masih ingat minggu lalu ada sesuatu yang penting yang menjadi pesan Bapa buat teman-teman semua di sini. Saya mengkisahkan sedikit tentang bagaimana proses manusia itu kehilangan semua yang Bapa beri buat dia. Sekali lagi, ketika seorang berkata bahwa saya orang benar, tanpa Tuhan tidak ada orang yang bisa benar. Setuju, katakan amin. Saya sudah selamat, tanpa Bapa kita tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Kenapa saudaraku? Roma pasal 3 ayat 23 masih di satu ayat yang sama. Manusia itu telah jatuh dalam dosa dan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Bapa. Katakan sebelah kiri kananmu, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. 1, 2, 3. Omong kuat. Manusia telah jatuh dalam dosa. 1, 2, 3. Dan manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa. Ya, lihat. Saya bawa Anda punya pemikiran dulu supaya bisa tahu dia punya landasan. Ketika Bapa saya dan kamu menciptakan Adam, itu dengan satu standarnya Bapa. Ingat. Makanya dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Kejadian pasal 1 ayat 26, supaya kamu jangan pikir saya omong kosong, buka. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, saudara. Berfirmanlah Bapa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Sudah dapat? Ada masih buka-buka, ada yang masih lihat saya. Lihat di belakang sana, kalau memang tidak bawa Alkitab, ada Alkitab suci, kitab suci, handphone suci, LCD suci. Karena ada ayat-ayat suci toh. Mari kita baca bersama secara utuh. 2, 3. Berfirmanlah Bapa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Lihat, camkan ini baik-baik, supaya mereka berkuasa atas semua makhluk hidup. Bisa nangkap sampai sini? Ada yang lihat kecoak lari? Ada yang lihat tikus lari? Ada yang lihat ular lari? Kasih tahu, itu efek dari dosa, Pak. Kasih tahu dulu sebelah kiri kanan. Ada yang lewat kuburan bulu badan berdiri? Ada yang lewat pohon besar sedikit, ada pisang-pisang bergerak sedikit. Kemudian mulai, apa nih ya? Kemudian mulai kepala besar kecil. Kasih tahu sebelah kiri kanan, efek dosa. Efek dosa itu semua. Oke. Ada orang yang lihat pohon takut. Ada orang yang lihat burung lewat takut. Ada orang yang lihat anjing lari. Ada orang yang lihat babi hanya cuma mau dagingnya, tapi babinya tidak mau dilihat. Coba lihat sebelah kiri kanan, efek dosa. Kenapa saya bilang efek dosa? Nanti kita lihat. Ya, Anda lihat ketika Bapa menciptakan Adam. Lihat saya. Jangan lihat yang lain. Supaya kamu nangkap ada pesan Bapa di sini penting. Pertama kali Bapa menciptakan manusia itu, kakak, itu dengan standar Bapa satu. Waktu dia menciptakan manusia yang kedua, kakak, itu adalah ungkapan semua kerinduannya dia. Jadi waktu dia menjadikan manusia itu betul-betul serupa dan segambar. Waktu saya searching, melihat kata serupa itu apa, kata segambar itu artinya apa? Artinya apa? Identik, sama, persis. Seperti apa orang itu, ini juga yang dijadikan itu persis, sama. 11-12, mirip sekali. Jadi Anda bisa lihat, waktu Bapa menjadikan Adam itu, Anda jangan berpikiran cuma ambil tanah liat, kemudian papoko itu tanah liat, kemudian jadi manusia. Tidak, kakak. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa ada air mata di situ. Kenapa? Dia tahu bahwa Adam akan mengecewakan dia. Bisa nangkap sampai sini? Oke, ingat lagi. Waktu dia ciptakan Adam, dia ambil tanah liat, emangnya satu kali langsung jadi? Saya terlalu yakin. Dia lihat, oh kurang sempurna, dia pukul lagi. Sudah pernah lihat orang kalau dari tanah liat bikin-bikin? Pernah lihat? Kalau tidak jadi bagus, dia ulang lagi, dia rombak lagi. Saya terlalu yakin saya punya Bapa itu perfeksionis, kakak. Dan dia menjadikan segala sesuatu itu perfect, kakak.
serupa dengan dia. Dahsyat kakak. Tapi kamu harus ingat, ada hati yang hancur, ada jiwa yang remuk. Karena waktu dia menciptakan Adam, dia tahu orang ini, manusia yang aku ciptakan ini akan mengkhianati aku. Tetapi demi rinduku, demi apa yang aku rancangkan di dalam hatiku, aku tetap menjadikan dia. Dia tetap jadikan Adam dan mengembuskan nafasnya kepada Adam. Adam pun menjadi hidup kakak. Saya ingin kamu mengerti ini dulu kakak. Itu pertama. Yang kedua, Bapa menaruh satu standar yang tinggi kepada satu manusia yang serupa dengan dia. Lihat, minggu lalu saya kasih tahu Anda, apa sih yang ada dalam diri Adam? Waktu pertama kali Bapa menciptakan Adam. Ada Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Ada roh Tuhan, ada roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Bapa, roh takut dan gentar akan Bapa, berlimpah di dalam seluruh kehidupan daripada Adam. Adam juga diperlengkapi, Efesus pasal 6. Berkasutkan keselamatan, memberitakan Injil damai sejahtera, berkotopong keselamatan, berbasuh sirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, memakai pedang roh, memiliki tameng, yaitu imannya. Lihat, Adam diperlengkapi sempurna kak. Makanya dia disebut serupa dan segambar dengan Bapa. Minggu lalu saya singgung buat kamu bahwa maut tidak mampu menguasai Adam. Ya dan amin. Siapa yang bisa mendekati Adam? Setan tidak bisa. Adam penuh dengan kemuliaan Bapa. Di dalam Adam ada penuh dengan segala sesuatu yang Bapa punya. Ada roh Tuhan, roh hikmat, nasihat, pengertian, keperkasaan, roh pengenalan Bapa, roh takut dan gentar akan Bapa. Berikat pinggankan kebenaran, berkasutkan kebenaran, memberitakan Injil damai sejahtera. Gila, dahsyat banget, kotopong keselamatan. Tidak ada satu celah pun yang terbuka di dalam diri Adam untuk dipakai oleh iblis mengacaukan Adam. Tidak ada. Adam dalam posisi sempurna. Anda bisa lihat, posisi manusia pertama itu sempurna. Katakan sebelah kiri kananmu, sempurna. Karena dia serupa segambar dengan Bapa. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Oke. Itu posisi lu dan saya yang sebenarnya. Garis bawahi, ini posisi saya yang harusnya seperti ini. Posisi kamu dan saya ketika kamu dilahirkan di bumi sebenarnya itu sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kudus adanya, serupa dan segambar dengan Bapa. Katakan sebelah kiri kanan, perfecto, sempurna. Sempurna kakak, tidak ada celah, tidak ada cacat yang ada. Semuanya sempurna kakak dorang. Dahsyat sekali itu Bapa kita menjadikan Adam itu luar biasa. Saya singgung lagi minggu lalu. Adam ditempatkan dengan seseorang yang diambil dari sepotong rusuk Adam kakak dan diberi nama. Sosok itu namanya perempuan atau Hawa. Yang memiliki tugas sebagai seorang penolong. Adam diberi tugas untuk to rule, to protect, to overshadow. Menguasai, melindungi dan memelihara bumi. Dan Hawa diberi tugas sebagai seorang penolong yang akan bersama-sama dengan Adam. Untuk apa? Memelihara bumi. Untuk apa? Melindungi bumi. Untuk apa? Menguasai bumi. Penolongnya ada kak. Ini tidak ada konsep suami istri. Ingat dulu. Konsep suami istri nanti ketika Adam sudah diusir keluar dari Taman Eden, baru ada konsep suami istri. Karena konsep suami istri ketika Adam sudah keluar, maka mereka akan punya anak kiri kanan dan membangun keluarga. Tetapi ketika sebelum jatuh dalam dosa, itu konsepnya adalah apa? Rekan kerja. Penolong yang sama-sama bekerja untuk menggenapi rancangan Bapa. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, baca Alkitab, jangan tafsir sembarang. Ngomong kuat. Ya ini supaya kamu ngerti dia punya posisi. Karena ada orang bilang begini, kita harus belajar keluarga yang idaman adalah keluarga di Taman Eden. Taman Eden ada dua kejadian yang berbeda pak. Sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa. Lu mau pakai jenis keluarga yang mana? Sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah jatuh dalam dosa? Sebelum jatuh dalam dosa tidak ada persetubuhan. Setelah jatuh dalam dosa ada persetubuhan, makanya melahirkan banyak anak. Konsepnya Bapak apa? Sebelum atau sesudah? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati.
Sudah mulai bisa berpikir? Kalau kamu biasa mendengar semua yang sudah terjadi, kamu di sini belajar sebelum semuanya terjadi, supaya kamu tahu kenapa itu bisa terjadi. Setuju, katakan amin. Supaya lupung otak jadi orang Kristen itu jangan goblok. Jangan jadi orang Kristen hanya ikut-ikutan. Karena sudah ada seperti ini maka kau ikut saja. Tidak mengalami satu perubahan dan terobosan dan lupung diri. Kenapa? Lu takut dengan hal yang Bapak beri buat kamu, walaupun itu baru, kakak. Tidak perlu takut kalau itu semua yang benar. Mau di sini lehermu taruh dengan parang, tidak usah takut. Bapak turut bekerja, kakak. Kalau itu semua berasal dari Bapak, setuju, katakan amin. Nah, kamu lihat ini baik-baik konsepnya Bapak. Polanya Bapak kamu harus ngerti supaya lu tahu kau itu seperti apa di hadapan Bapak. Lihat konsepnya, Bapak menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia, sempurna. Tek. Singkat cerita, Hawa ini datang menggoda Adam karena Hawa telah melakukan sebuah kesalahan, memetik buah pohon kematian itu atau pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk yang penuh dengan pengertian, kata Alkitab Kejadian. Berkata ketika Hawa melihat buah pohon ini, kakak, itu menarik hati satu, kemudian penuh dengan pengertian. Sekali lagi, buah pohon ini, kakak, itu menarik hati, kata Alkitab, dan juga penuh pengertian. Saya mau bilang sama kamu, semua yang dunia tawarkan buat kamu dan saya itu pasti penuh pengertian dan pasti menarik lupung hati. Makanya banyak orang tidak akan pernah memilih Bapa, lebih memilih dunia ini. Kenapa? Menarik hati dan penuh dengan pengertian. Oleh karena itu kau butuh hikmat dan pengertian. Supaya apa? Lu tahu membedakan mana yang punya Bapa, mana yang tidak. Mana yang akan mencelakai kamu, mana yang akan membinasakan kamu. Jangan berpikir kau melakukan kegiatan rohani itu bisa memastikan kau masuk ke surga. Ada jalan yang disangka lurus, teman, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Prinsip dasar pelayanannya dia lakukan dengan salah, bukan dengan hikmat dan pengertian yang benar. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Anda perhatikan ini, teman-teman, baik-baik ini. Hawa datang, Adam menangis, membelah keheningan malam pada malam itu, saudara. Adam sudah sampai di ujung huk sana, tapi Hawa pun suara dan tangisan ini bukan butilan akibat teriak ya. Tidak begitu, kak. Pasti menangis merintih. Kamu tahu tangisannya memohon itu? Kakak, namanya keheningan, kakak. Biar lu jauh, kakak, dia pun suara tuh terdengar, kakak. Saya rasa jangkrik belum ada waktu itu di situ. Jadi yang memecah kesunyian malam pada waktu itu. Kok ini satu bumi hanya dong dua nih? Tidak ada satupun yang berkutik. Kenapa? Semua menunggu keputusan Adam. Adam menjauh sejauh-jauhnya. Adam berpikir, kenapa dia berpikir? Karena dia penuh hikmat dan pengertian, amin. Kenapa dia menimbang-nimbang? Bukan begini, Hawa datang bawa buah langsung Adam makan. Kau pakai otak, kak. Ketika Bapa menciptakan Adam, Bapa lengkapi Adam dengan apa, kakak? Tidak mungkin Adam langsung petik. Adam lagi, lu pergi, langsung. Pasti dia pergi ke satu tempat untuk menenangkan dia pun diri. Sambil menenangkan dia pun diri, dia berpikir berulang kali. Berulang kali, bisa makan tahun-tahun, kak. Bisa. Menunggu ini keputusan ini, dia ambil apa? Ternyata sudah sekian lama bukan dia mengambil keputusan untuk Bapak, mengikut Bapak. Baitua lebih memilih Baitua. Kasihan sekali. Kamu lihat, semua yang ditawarkan dunia menarik hati dan penuh pengertian. Jadi kesalahan seorang Adam itu artinya apa? Adalah apa lebih dalam, kakak? Lebih memilih manusia daripada Bapa. Itu fatal, teman. Makanya value atau nilai yang kau pegang di sini, kakak. Apapun kesibukan kamu, kakak, pilihanmu cuma satu, Bapa. Ketika ada waktu-waktu untuk berdoa, berdoalah karena Dia rindu sama kamu. Setuju, katakan amin. Bukan lu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam kerja, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam pelayanan. Lu pikir pelayanan bisa masukkan lu dalam kerajaan sorga? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, mengkosong.
Ngomong, tidak usah takut. Karena banyak orang pelayanan tapi munafik semua. Benci orang masih, pikiran kotor masih, mulut tukang cerita orang pernah masih, lo masuk surga. Mengasihi masih dengan pura-pura. Lu bilang, iya beta mengasihi, tapi di belakang, tempeleng kan lu. Saya bukan bilang begini, pelayanan tidak boleh, bukan. Tapi pelayanan harus benar-benar pelayanan yang murni. Bukan pelayanan karena ditugaskan oleh gereja, ditugaskan oleh komunitas, diberikan ini, oh ini tanggung jawab ini ya, tanggung jawab ini ya. Oh iya, beta mau tolak mah tapi gereja yang suruh. Tuhan yang suruh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bukan gereja tapi Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kadang-kadang katunita salah, betul kau sonde. Bapak gembala suminta, mama gembala suminta, beta perasaan. Oh tidak bisa. Coba lihat sebelah kiri kanan, pakai otak. Makanya kenapa Alkitab bilang apa? Berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Otak itu jalan. Kalau lu rasa lu pun hidup itu belum, beta masih memperbaiki beta pun diri, kasih beta waktu 1 hari 2 hari. Perbaiki cepat, siap melayani. Karena lu harus bisa sampai pada posisi berkenan di hadapan Bapa. Jangan asal tabrak. Tuhan Allah mengerti, Allah peduli. Lu mengerti dia, bukan dia, lu paksa dia mengerti lu. Sudah terlalu banyak ketong paksa Bapa untuk mengerti ketong ini. Sudah saatnya kamu dan saya harus mengerti dia. Setuju, katakan amin. Kamu dan saya yang harus bisa tahu perasaannya, keinginannya, kemauan dan kerinduannya. Amin. Singkat cerita, Adam pun pilih Hawa. Ambil buahnya, makan. Maka jadilah apel yang setengah gigit itu apple namanya. Itu buah Adam yang dimakan Hawa. Sudah lihat tuh apple tuh. Di belakangnya apel, tapi setengah gigit. Jangan bilang, oh itu ini begini. Ah itu filosofi di depannya, belakangnya kan ada. Kasih tahu sebelah kiri kan, jangan jadi orang gagal. Pilihlah yang lain. Kamu lihat tuh, semua orang berlomba-lomba iPhone. Anda tidak sadar Anda sedang dibawa kepada sesuatu? Katakan sebelah kiri kananmu. Berubahlah dan pembaruan akal budimu. Supaya uangmu yang kau dapat itu beli yang murah-murah. Yang penting bisa video call, WA. Yang penting bisa tulis surat ini begitu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Mau handphone semahal apapun kegunaannya sama. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan tinggi hati. Jangan menginginkan hal-hal yang lebih tinggi. Yang lebih daripada ketumpung kekuatan. Akhirnya apa? Kau menipu, korupsi, tidak jujur. Betul kau sonde? Menipu, memaksa orang tua untuk beli. Beta mau iPhone, Pak. Orang tua sudah kasih, jual diri. Itu yang terjadi toh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Oke, saya masuk yang kedua, Kak. Apa yang terjadi, Kakak? Adam kehilangan semuanya. Ya, saya tadi mau kepingin ada, tapi yang ini ada kerja, jadi saya tidak sempat bikin. Saya kepingin menggambarkan tiba-tiba satu orang itu dia telanjang. Telanjang bukan berarti semua kelihatan, tapi dia tidak berpakaian seperti yang Bapak punya. Supaya kamu punya imajinasinya. Saya tidak mungkin panggil Alvin maju. Lu pakai baju sekarang tuh, buka. Kan tidak toh kawan. Lihat. Ini Adam ini penuh dengan kemuliaan. Baju kebesarannya itu dahsyat sekali, Kak. Sekali lagi, baju zirah keadilan. Megah tidak? Wah, Adam kemana-mana, kakak ular bilang gini, oh Adam, singa, dia singa. Coba sekarang lu pikir singa. Alkitab bilang apa? Singa makan rumput, Kak. Sudah pernah baca Alkitab mulai begitu? Baca. Singa makan rumput, harimau. Tidak ada binatang buas itu yang sukanya tuh kau punya kedagingan, kau punya daging. Tidak ada. Semua binatang yang ada di darat, Kakak, makannya itu tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu apa? Vegetarian. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Sampai binatang pun juga vegetarian. 1, 2, 3. Manusia diciptakan pertama kali itu bukan makan daging, Kak. Semua buah pohon ini boleh kau makan. Bukan gini, semua binatang ini boleh lu bunuh dan makan. Tidak ada. Tetapi Alkitab bilang apa? Semua buah dari pohon yang ada di sini, Kakak, boleh lu makan. Tetapi jangan lu makan yang di sana. Berarti kamu punya struktur usus.
Kamu punya struktur gigi, semua diciptakan untuk makan vegetarian. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, vegetarian, makan sayur, makan buah-buahan, bukan daging. 1, 2, 3. Jadi sekarang kata makan daging, efek dosa. Serius nih. Kamu jangan berpikir beta omong kosong, efek dosa ya, semua tuh berubah kak. Sistemnya ketompong hidup tuh berubah semua. Sampai lupa makan juga berubah kak. Amin. Ada yang bilang begitu kan? Iya. Kalau kamu mau belajar Alkitab begitu, sampai sedetail kau tahu berubahnya itu dahsyat. Berarti ketong harus berhenti makan daging. Kalau lu rasa itu tidak berguna, tidak usah makan. Tapi kalau lu rasa itu berguna dan bisa menyehatkan lu pun tubuh, makanlah. Tadi Kak Victor bilang vegetarian itu sebelum jatuh dalam dosa otak. Oke, lihat semuanya makan rumput, binatang-binatang semua. Oke. Kamu lihat semua binatang tunduk sama dia kakak. Peristiwa itu pernah berulang ketika Nuh. Ketika dia memanggil semua binatang itu tunduk sama Nuh. Dan semua binatang itu diarahkan Nuh. Naik masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nuh sudah bisa atur ular kak. Tapi waktu itu orang manusia kan sudah bisa atur ular. Tapi Nuh bisa atur. Jalannya baik-baik, lurus sedikit. Serius kakak, apalagi babi hutan dong, kamu tahu tuh babi hutan dong. Tak lalu maka ada dota maka ada begini. Nuh bilang, tenang, masuk tenang, semua. Belum jerapah, belum sapi, belum kambing, belum kerbau. Masuk dengan teratur kakak. Itu kamu bisa lihat, kalau manusia sebenarnya diberi kuasa untuk menaklukkan segalanya. Tadi Kejadian pasal 1 bilang apa kak? Dia menciptakan manusia untuk apa? Berkuasa atas segala hal. Berkuasa atas semua manusia, berkuasa atas semua makhluk hidup. Yang di bumi, yang di udara, mau yang di laut. Semua Adam kuasai. Tapi semuanya sirna kak. Satu posisi yang mulia di sini. Mulia artinya apa? Yang tinggi derajatnya. Yang serupa dengan Bapa yang kudus dan yang benar. Turun sampai di bawah sana. Serendah apakah Victor ketika manusia itu jatuh di dalam kesalahan dan dosa? Saya mau bilang sakit kakak. Dia sama seperti binatang. Sama seperti apa? Jangan terlalu takut binatang itu omong kuat sedikit. 2, 3. Sama seperti apa? Lihat, saya buktikan kamu dalam Alkitab dalam begini. Dulu Adam pakai baju kebesaran Bapa yang serupa dengan Bapa. Jubah atau baju itu bicara tentang statusnya seseorang. Contoh, lu tahu ini polisi ketika dia pakai pakaian? Ketika lu tahu ini tentara ketika dia pakai? Oke. Lu tahu ini wali kota, lu tahu ini gubernur, lu tahu ini camat, lu tahu ini lurah waktu dia pakai apa? Bajunya. Ini pegawai Kementerian Sosial. Ini pegawai Kementerian P&K. Ini pegawai Kementerian Agama. Beda bro, NCs. Dari baju, katong su tahu ini orang siapa. Setuju katakan amin. Statusnya dia siapa. Berarti pakaian itu menunjukkan identitas orang itu siapa. Bisa nangkap sampai sini kak? Makanya disebut penuh dengan kemuliaan Bapa, berjubah Bapa kakak. Makanya Alkitab bilang apa? Waktu Adam jatuh, Adam telah dia bukan tidak mengenakan apa-apa. Semua yang Bapa kasih hilang kakak, jatuh. Dia dalam posisi tidak memiliki apa-apa kakak, kosong. Apa yang terjadi? Bapa turun, Bapa ambil seekor anak domba, Bapa sembelih. Oke? Kemudian Bapa kuliti itu hewan. Oke? Kemudian Bapa buat menjadi satu jubah kakak. Kemudian dilemparkan kepada Adam untuk dikenakan. Sekarang berpikir Mercy. Dulu pakai bajunya kemuliaan Bapa. Sekarang pakai jubahnya jubah dari kulit binatang. Siapa Adam sebenarnya? Adam yang dulunya serupa dengan Bapa, sekarang Adam sama seperti apa? Dari baju katong tahu Adam itu siapa. Dia pakai semua yang Bapa kasih atributnya. Kedahsyatan Bapa, semua hikmah dan pengertian, itu kemuliaan. Hancur gara-gara keputusannya untuk memilih Hawa. Sekarang Bapa turun. Kakak ada ayat? Ada. Kejadian pasal berapa? Buka.
Kejadian 3 kalau tidak salah. Cepat. Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 21. Ini Mega masih cari lagi. Terus di bawah. Ini. Ayat yang berapa? 21. Ketong naik ayat 20 baru ke 21. Ayat 20. Oke. Kamu lihat antara ini ayat dengan ini ayat 21 itu tosone sinkron, Kak. Oke. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hasil itu di bawah, Bapak kasih dia ini. Ini waktu Bapak ciptakan Hawa, kemudian diperkenalkan kepada Adam. Adam bilang, oh, lu ibu dari semuanya. Begitu. Ini ceritanya panjang. Kenapa bisa tidak sinkron begitu? Nantilah kita cerita satu waktu ya. Amin. Oke, kita baca ayat 21. 2, 3. Dan Bapa membuat pakaian dari kulit. Untuk apa? Lalu sekarang begini, ini bahasanya terlalu lunak, terlalu baik mengenakan. Kalau sebenarnya orang lagi emosi, lagi marah, mengenakan atau lempar? Logika jalan, imajinasi jalan, main. Setuju katakan amin. Lagi emosi sini, sayang. Mana ada? Ya, saya mengalami karena saya pakaikan anak saya M. Kalau dia hei, pakai. Habis itu saya minta maaf. Setelah itu saya duduk renung. Begitulah penciptamu Victor. Ketika Adam itu melanggar satu perintah yang telah ditetapkan oleh dia. Emangnya langsung kasih sayang. Dada, murka Bapak masih menyala kakak. Kalau murka Bapak itu sudah reda, waktu Bapak datang, Adam, di mana kamu? Adam tidak mungkin bersembunyi di belakang balai pohon. Bisa nangkap? Logika main, imajinasinya jalan. Setuju katakan amin. Karena dia datang dengan penuh amarah, makanya Adam sembunyi. Kemudian Adam bilang, hei Bapak, beta ada di sini. Di mana kamu? Di sini Bapak. Kenapa lu di situ? Beta telanjang. Siapa yang memberitahu kau telanjang? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Baca Alkitab itu harus dengan hikmatnya Bapak. 1, 2, 3. Bukan lu dengar dari turun-temurun seperti apa itu tidak bisa. Hari ini kau harus minta Bapa memimpin kamu. Setuju katakan amin. Supaya lu bisa layak ada di dalam sorga sana nanti. Bukan lu mati baru orang bilang gini, selamat di sorga ya. Lu tahu dia di sorga. Kau temburu supaya kak di sorga. Siapapun dia kakak. Semua orang punya takarannya masing-masing. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Amin. Bisa nangkap sampai sini, saya ulang terus supaya kamu otak jalan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tangkap dengan jelas. Tangkap dengan jelas. Oke. Sekarang saya tanya kamu. Dulu pakaiannya kemuliaan kakak. Sekarang pakaiannya apa? Siapa yang mengenakan pertama kali pakaian yang penuh kemuliaan itu kepada Adam? Siapa yang mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan istrinya? Kepada penolongnya. Satu pribadi yang sama, setuju katakan amin. Tapi dua pakaian yang berbeda, setuju katakan amin. Satu karena diciptakan serupa dengan Bapa, sama seperti Bapa, oke? Yang kedua, dia jatuh dan lebih memilih dirinya sendiri dan memilih Hawa. Bapa mengenakan pakaian dari kulit binatang, menunjukkan, kamu harus belajar begini satu hal. Kita pun Bapa selalu pakai simbol. Lihat salah satu simbol yang unik, yaitu ular tembaga. Di dalam 10 perintah Allah tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya, betul tidak? Tetapi kenapa Bapa memerintahkan Musa untuk membuat patung dari patung ular tembaga? Coba logika berpikir. Berseberangan tidak antara ini hukum yang Bapa keluarkan dengan satu perintah daripada Bapa yang sama untuk membuat satu patung ular tembaga? Sekarang bingung. Kau bilang orang ini, oh ini orang berdoa di patung-patung sana. Tapi kenapa dalam Alkitab Bapak suruh buat patung? Pitanya di pendeta. Makanya jangan cepat-cepat menuduh orang. Setuju katakan amin.
Baca dan telitilah kitab suci baik-baik. Amin. Jangan lu sok pintar, sok tahu saja. Baca sana. Oh, karena supaya orang Israel itu mengingat akan Bapa. Nah, kalau ada patung di situ mengingat akan Bapa, karena mana? Oh, apakah salah? Coba lihat sebelah kiri kanan. Semakin kau mengerti, semakin kau tahu diri. 1, 2, 3. Nah, itu simbol, Kak. Simbol-simbol. Setuju katakan amin? Simbol. Jadi harus pintar-pintar. Lihat, jadi ini simbol nih. Berarti manusia sama seperti binatang. Ya. Kalau kata belajar sejarah, ilmu sejarah begini, Kak. Manusia yang dulu adalah manusia yang tegak. Tapi ketika manusia itu semakin kesini, Kakak, semakin menurun. Dia jalan menunduk gini. Itulah Pithecanthropus erectus. Oke? Kemudian manusia mengalami perubahan masa modern. Kemudian dari manusia yang tunduk menjadi manusia yang berjalan tegak, Kakak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya belajar antropologi. Dari yang tunduk ke tegak. Dari yang tegak ke tunduk. Begitu, Kakak. Manusia sama seperti binatang. Kalau saya tambah satu kata, lebih rendah dari binatang. Kenapa? Lihat ular sembah ular. Betul, Kak Sonde? Lihat buaya sembah buaya. Lihat sapi sembah sapi. Lihat monyet sembah monyet. Coba lihat sebelah kiri kanan. Orang belum kenal Tuhan dulu, masih zaman gelap gulita di Timor. Ini sembah apa coba? Buaya. Sampai sekarang di Ampoang sana, dong pakai apa? Buaya. Di Bena sana, tahun 2017. Kau tempi jalan di Bena begini, orang ada apa? Orang sementara nikah dengan apa? Buaya, siluman. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hari gini masih ada? Ada. Supaya lu tahu bahwa manusia itu pernah menjadi lebih rendah dari binatang. Wih, Kak Victor bilang, ya. Karena manusia sembahnya binatang. Manusia sembahnya pohon. Pergi di pohon besar sedikit. Tiba-tiba pohon bergerak. Kemudian ada suara. Semakin percaya dengan pohon. Ada saya punya teman, kita bercerita, kemudian dia jujur sama saya, Kak Fik, saya ini adalah anak dari hasil doa dengan pohon ini. Hah? Karena dalam pohon ini diyakini ada naga. Naga? Jadi kata pergi di kampung, dia kasih tunjuk beta ini pohon yang di mama itu pisonggo, supaya dapat anak. Nah anak ini dia ini. Dan suka ketemu beta, jadi beta injilisan dia. Dia bilang, Kak Fik, di sebelah sini ini, di bagian utara itu, dia punya naga agak merah sedikit. Tapi dia pun selatan, dia pun bagian selatan, Kak, itu lebih merah padam, Kak. Jadi beb mama pergi di selatan, supaya satu kali itu langsung dapat. Jadi beta nih, beb mama hamil, ya dari setan ini. Dari mana? Setan. Setan yang di mana? Itu pohon. Ya Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kan, masih ada? Ada, Kakak. Jadi sekarang saya tanya teman-teman, manusia lebih rendah dari mana? Sekarang lu di kota, lu di zona ada tempat kamar mandi, lu kincing di pohon. Lu lebih kuasa dari pohon. Pohon ini tebang. Coba lu pergi hutan Papua sana. Coba lu pergi di hutan di Alor sana. Lu tebang, orang bilang berat bumi. Lu pergi tarik ini barang-barang, lu bilang, berat bumi, tidak boleh. Doa alasan berat bumi, padahal itu udah pun tempat taruh setan di situ. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Saudaraku yang dikasih. Poin kedua ini. Poin yang ketiga. Manusia kehilangan yang namanya 3 hal, Kak. Iman, pengharapan, dan kasih. Katakan sebelah kiri kanan. Sudah tidak ada lagi di manusia. 1, 2, 3. Manusia kehilangan apa, teman? Omong kuat. Kuat. Di dalam diri Adam yang penuh dengan otoritas hilang semua, Kak. Yang keempat, hilang otoritas, kuasa, kewibawaan ilahi, hilang semua. Makanya Adam lagi langsung loyo begini, Kak. Iblis kuasai Adam, iblis kuasai Hawa. Jadi Adam hidup 930 tahun karena Kakak. Hanya kasih ingat di anak-anak dong. Ingat sembah Tuhan. Ini bikin mesbah, sembelinya caranya begini. Ini penyembelihan yang diinginkan oleh Bapak begini. Kenapa? Adam lihat Bapak sembeli anak domba.
Adam 930 tahun kita bisa pastikan bahwa Adam menyesal. Kenapa? Dia lihat Kain bunuh Habel. Dia lihat semua orang ini tidak takut Tuhan, kakak, supaya kamu tahu. Sakit tidak hatinya Adam? Kecewa tidak? Menyesal tidak? Tapi sudah, nasi telah menjadi apa? Mau berubah? Tidak bisa, kak. Nah, poin yang keempat. Manusia telah kehilangan kan? Sekarang pertanyaan saya. Adakah manusia yang bisa mengembalikan posisi dia pada posisi semula? Seperti ketika Bapa pertama kali menciptakan Adam. Katakan sebelah kiri kananmu. Tidak ada. 1, 2, 3. Tidak ada satu manusia pun yang mampu. Katakan sebelah kiri kananmu. Itu PR buat kamu, pulang di rumah renungkan. Kalau bukan karena dia yang mati buat kamu, lu tidak akan pernah bisa punya iman hari ini. Lu tidak akan pernah punya pengharapan hari ini. Lu tidak akan pernah punya kasih hari ini. Setuju, katakan amin. Jadi tahu menghormati lu pun Bapa di sorga. Tahu hargai dia punya perjuangan di Golgota. Bagaimana cara menghargainya? Taat perintah, hukum dan ketetapannya, kakak. Jangan munafik, miliki kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura. Setuju, katakan amin. Kakak, tidak ada satu manusia yang mampu. Siapa yang bisa? Setan begini berkuasa nih, kakak. Lu mau maju, setan sudah pakai begini. Buat apa? Tuhan susona ada lagi. Tuhan suka tinggalkan lu. Sembahlah aku akan kasih semua apa yang lu mau. Ingat, iblis itu sudah menjadi penguasa dunia, kakak. Semua ada di dalam tangannya iblis atau Lucifer atau maut ini, kakak. Mau emas? Dikasih. Mau perak? Dikasih. Mau kekayaan? Dikasih semua. Makanya orang songgo-songgo, kakak, pergi di Gunung Kawi sana. Sudah tahu Gunung Kawi? Pernah lihat Gunung Kawi? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tidak pernah lihat, searching di Google. Karena Google bisa memperlihatkan semuanya. Gunung Kawi. Tulis Gunung Kawi. Di bawah kaki Gunung Kawi ada satu tempat penyembahan, kakak. Di tengah-tengahnya itu ada pohon besar sekali, kakak. Dia punya bunga itu wanginya seperti melati. Jadi orang songgo semua. Jadi semua orang yang mau usaha, penglarisnya di sana. Setiap hari mereka tunggu. Baca mantra begini. Tunggu apa? Tunggu satu biji yang jatuh. Jadi kakak pikir setiap hari biji jatuh. Sonde. Kalaupun jatuh itu memang lupung rezeki, lupung penglaris sudah. Jadi Anda tahu toh, songgo ini pohon supaya ada bunga satu jatuh, supaya ada biji satu jatuh. Penglaris. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Suhilang iman. 1, 2, 3. Suhilang pengharapan. Suhilang kasih. Oke. Tidak ada satu manusia pun yang apa, teman-teman? Yang mampu apa? Berjuang untuk kembali selamat. Tidak ada, kakak. Hanya Bapa yang bisa. Amin. Saya tidak bisa lanjut karena saya lihat otak kamu sudah mulai berat. Jadi kita akan lanjut minggu depan supaya koma di sini. Ada amin. Jadi sudah mulai berat, sudah pelan-pelan saja. Tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Semuanya ya dan amin. Ada amin. Jadi kamu tahu manusia itu berbuat dosa, manusia menjadi lebih rendah, lebih seperti binatang. Pembuktiannya ada di situ, kakak. Kemudian manusia mau berjuang untuk kembali kepada posisi Bapa, tidak bisa segampang itu, kak. Saya kasih bocoran sedikit. Bapa mengutus semua utusannya untuk supaya manusia bisa kembali dengan selamat kepada Bapa. Tidak ada yang mampu, kak. Bapa utus Nuh, Bapa utus Abraham, Bapa utus Musa, Bapa utus Elia, Bapa utus Elisa, Bapa utus Yeremia, Bapa utus apa lagi? Hosea, Bapa utus Yesaya, Yeskiel, Bapa utus semua nabi-nabi, hakim-hakim sampai Samuel yang terakhir. Adakah manusia bisa kembali kepada Bapa? Tidak ada, kakak. Makanya Bapa turun. Jadi sama seperti Anda dan saya, merangkak dengan penuh air mata, darah, campur semuanya. Mati supaya apa? Lu dan saya selamat. Setuju, katakan amin. Katong kembali punya iman, katong kembali punya kasih, katong kembali punya pengharapan itu, kakak. Kalau sonde son punya, kak. Kalau sonde katong sen bisa duduk sini kau menyembah dia. Kalau sonde Anda tidak bisa pelayanan di Anda pun gereja, apapun itu yang kau lakukan, kau tidak akan pernah bisa. Kenapa?
Tidak ada iman. Kenapa? Tidak ada pengharapan. Tidak ada kasih, semuanya gelap. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hargai ketumpung Bapa. Hormati perjuangannya dan pengorbanannya. Setuju, katakan amin. Jangan sia-siakan 20 masa muda. Amin. Dia susah setengah mati, Kak. Susah payah supaya lu bisa selamat. Jadi jangan sia-siakan 20 masa muda. Jangan sia-siakan lu hidup. Kalau lu sudah dengan Tuhan 100% sampai dia berkata sudah selesai dan lu hidup. Jangan gentar sedikit pun. Setuju, katakan amin. Karena dia berjuang, itu apa kabar buat kamu dan saya. Amin. Mari tundukkan kepala.